Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, khususnya pejuang ASN Kementerian Agama, terima kasih telah kembali ke video saya dan klik video saya ini. Nah, untuk kali ini saya juga akan membahas tentang soal moderasi beragama yang memakai metode penilaian dengan skala Trueston. Untuk soal pertama, pilihlah 4 dari 8 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait komitmen kebangsaan. Nah, ini yang akan kita bahas adalah indikator dari komitmen kebangsaan. 1. Agama saya memiliki konsep yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah bangsa saat ini. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila justru semakin menjauhkan saya dari agama yang saya yakini. 3. Tidak masalah sedikit mengganggu ketertiban umum asalkan ibadah lancar. 4. Saya lebih memilih produk dalam negeri biarpun kualitasnya terkadang lebih rendah dibandingkan produk luar negeri. 5. Pancasila sudah final sebagai ideologi negara, namun penting untuk dilakukan evaluasi dalam pengamalannya. 6. Ormas keagamaan yang berkembang di Indonesia seharusnya dapat menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 7. Menerima siapapun yang ingin tinggal di desa kita tanpa melihat suku atau budaya serta warna kulit. 8. Melanggar hal yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia itu sah saja untuk kepentingan agama. Dari 8 pernyataan ini, saya memilih sikap terkait komitmen kebangsaan yaitu nomor 1, 4, 6, dan 7. Oke, baiklah kita bahas dulu kenapa saya memilih nomor 1, 4, 6, dan 7. Nomor 1, agama saya memiliki konsep yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah bangsa saat ini. Nah, jadi nomor 1 itu jelas ya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan kepada seluruh umatnya. Hingga konsep-konsep yang dimilikinya itu pasti bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nomor 4, saya memilih produk dalam negeri biarpun kualitasnya terkadang lebih rendah dibandingkan produk luar negeri. Nah, salah satu sikap kita menjaga komitmen kebangsaan yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air itu dapat kita wujudkan dengan cara mencintai produk lokal. Biarpun kita bisa membandingkan bahwa produk kita itu masih jauh dari produk di luar, tetapi banyak dari produk-produk kita itu yang tidak kalah dari produk luar. Nomor 6. Ormas keagamaan yang berkembang di Indonesia seharusnya dapat menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap organisasi apapun itu pastinya harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nomor 7, menerima siapapun yang ingin tinggal di desa kita tanpa melihat suku, budaya, serta warna kulit. Nah, jelas bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku dan budaya yang harus kita terima dan kita hormati. Dan pastinya siapapun bisa tinggal di suatu daerah tanpa harus melihat suku atau budaya seseorang. Untuk selanjutnya saya akan membahas nomor yang tidak saya pilih, nomor 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila justru semakin menjauhkan saya dari agama yang saya yakini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi di dalam Pancasila itu sudah terkandung nilai keagamaan yang tidak akan menjauhkan kita dari agama yang kita yakini. Nomor 3. Tidak masalah sedikit mengganggu ketertiban umum asalkan ibadah lancar. Nah, ini sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya bahwa mengganggu ketertiban umum itu salah satu hal yang melanggar aturan yang telah disepakati dan itu sama saja dengan ekstremitas yang tidak sesuai dengan moderasi beragama. Nomor 5, Pancasila sudah final sebagai ideologi negara namun penting untuk dilakukan evaluasi dalam pengamalannya. Nah, Pancasila itu adalah seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu salah satu kesepakatan bangsa Indonesia yang tidak bisa diubah lagi apapun alasannya. Nomor 8, melanggar hal yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia itu sah saja untuk kepentingan agama. Nomor selanjutnya, pilihlah 4 dari 8 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait toleransi. Untuk soal ini berada pada indikator toleransi. Sekarang kita akan melihat beberapa pernyataan yang menunjukkan sikap kita terkait toleransi.
Nomor 1. Pemilihan kepala desa tidak boleh dari agama yang bukan mayoritas dari desa tempat saya tinggal. Nomor 2. Tidak mengikut sertakan penduduk yang berbeda agama dalam musyawarah penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Nomor 3. Tidak masalah tinggal di lingkungan mayoritas yang tidak seagama dengan saya. Nomor 4. Bekerja sama dalam hal pekerjaan dengan berbeda agama adalah sebuah kesalahan dalam agama saya. Nomor 5. Ikut merayakan hari besar agama orang lain tidak masalah untuk menghormatinya. Nomor 6. Dalam memilih teman bergaul, saya mengizinkan anak saya berteman dengan yang tidak seagama. Nomor 7. Salah jika seorang yang beragama berlebihan dalam menunjukkan sikap dan perbuatan meski sesuai dengan ajaran agamanya. Nomor 8. Saya beribadah dengan tetap menjaga agar tidak menyinggung pemeluk agama lain. Nah, untuk indikator tentang toleransi, saya memilih nomor 3, 6, 7, dan 8. Saya akan membahas dulu beberapa nomor yang saya pilih. Nomor 3, tidak masalah tinggal di lingkungan mayoritas yang tidak seagama dengan saya. Itu sikap kita sebagai orang yang toleran. Jadi kita tidak mempermasalahkan dimanapun kita tinggal, apakah tempat tinggal kita itu banyak yang seagama dengan kita atau tidak. Nomor 6, dalam memilih teman bergaul, saya mengizinkan anak saya berteman dengan yang tidak seagama. Nah, ini juga salah satu sikap toleransi yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi, kalau kita menerima toleransi, berarti kita bisa menerima dengan siapapun keluarga kita atau anak kita itu berteman atau bergaul biarpun mereka berbeda agama. Yang penting mereka masih di dalam satu lingkaran yang positif. Nomor 7, salah jika seorang yang beragama berlebihan dalam menunjukkan sikap dan perbuatan meski sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, ini juga sudah pernah dibahas bahwa yang berlebihan itu pastinya adalah sesuatu yang tidak baik sesuai dengan konsep moderasi beragama. Nomor 8, saya beribadah sesuai keyakinan saya. Tidak masalah pemeluk agama lain tersinggung atau tidak. Nah, kalau kita melakukan ibadah sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam keyakinan kita, itu tidak ada permasalahan dengan pemeluk agama apapun. Yang penting kita tidak menunjukkan sikap yang dapat membuat siapapun tersinggung dari perbuatan yang kita lakukan. Baiklah, untuk nomor yang tidak saya pilih, nomor 1, pemilihan kepala desa tidak boleh dari agama yang bukan mayoritas dari desa tempat saya tinggal. Sebenarnya tidak ada ketentuan atau aturan tertentu yang menjelaskan bahwa tidak ada. Nah, sebenarnya tidak ada aturan tertentu yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh memilih kepala desa ataupun kepala daerah yang berbeda agama atau memiliki agama yang minoritas dari sebuah daerah yang kita tinggali. Untuk nomor 1 ini tidak. Nomor 2, tidak mengikut sertakan penduduk yang berbeda agama dalam musyawarah penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Kita ingat kembali indikator moderasi beragama tentang toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat. Jadi kalau kita adalah orang yang memiliki rasa toleransi, pastinya siapapun tidak memandang agama, kita bisa mengajak mereka untuk bermusyawarah. Nomor 4, bekerja sama dalam hal pekerjaan dengan berbeda agama adalah sebuah kesalahan dalam agama saya. Jadi sebenarnya tidak ada agama yang mengajarkan bahwa kerjasama dengan berbeda agama itu adalah suatu kesalahan. Nomor 5, ikut merayakan hari besar agama orang lain tidak masalah untuk menghormatinya. Oke, nomor 2 tadi tidak, nomor 4 juga tidak. Dan untuk nomor 5 ini sudah menjurus ke ikut merayakan hari besar agama orang lain. Nah, merayakan hari besar agama orang lain itu pastinya sudah berada pada hal yang bertentangan dengan pokok ajaran agama kita. Dan itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan moderasi beragama, jadi saya memilih juga tidak, nomor 5. Pilihlah 4 dari 8 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait anti kekerasan. 1. Masa melakukan pembalasan secara brutal pada sebuah demo yang berlatar
agama karena sikap aparat yang arogan. Nomor 2, saya menyerahkan keputusan suatu persoalan kepada pihak lebih berwenang, biarpun itu menyangkut agama saya. Nomor 3, walaupun pernah melakukan penistaan agama, penganut agama mayoritas sebaiknya tidak bersikap sewenang-wenang pada penganut agama minoritas. Nomor 4, berbagai cara bisa ditempuh untuk mengusir penduduk yang berbeda agama karena dianggap dapat merusak akidah. 5, saya menerima saran dan pengetahuan baru mengenai agama yang saya yakini dari siapapun yang seiman. 6, sekelompok agama yang rumah ibadahnya dirusak akan wajar jika membalas tindakan tersebut untuk keadilan. 7, mendukung sekelompok orang yang melakukan bulian kepada seseorang yang menghina agama di media sosial. 8, walaupun terkadang tidak mencapai kesepakatan, saya lebih memilih berdialog dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama. Nah, untuk indikator dari terkait anti kekerasan, saya memilih nomor 2, 3, 5, dan 8. Untuk nomor 2, saya menyerahkan keputusan suatu persoalan kepada pihak yang lebih berwenang, biarpun itu menyangkut agama saya. Apapun masalah yang kita hadapi, pastinya kita memerlukan pihak-pihak yang lebih berwenang atau lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan kita pastinya tidak boleh mengambil keputusan secara keras pihak, apalagi yang menjurus kepada kekerasan. Nomor 3, walaupun pernah melakukan penistaan agama, penganut agama mayoritas sebaiknya tidak bersikap sewenang-wenang pada penganut agama minoritas. Nah, di sini kata kuncinya tidak bersikap sewenang-wenang. Sebagai pemeluk agama yang baik, pastinya dapat mengatasi suatu masalah dengan cara yang lebih damai. Nomor 5, saya menerima saran dan pengetahuan baru mengenai agama yang saya yakini dari siapapun yang seiman. Nah, di sini kita melihat juga kata kunci menerima saran. Artinya kita dapat menunjukkan sikap terbuka dan dapat menghindarkan kita pula dari hal-hal yang bersifat kekerasan. Nomor 8, walaupun terkadang tidak mencapai kesepakatan, saya lebih memilih berdialog dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama. Nah, di sini lihat ada menyelesaikan persoalan. Nah, memilih berdialog untuk menyelesaikan persoalan. Memilih berdialog atau bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, itu salah satu cara yang ditempuh untuk agar tidak. Jadi musyawarah atau dialog itu adalah salah satu jalan untuk menghindarkan yang namanya kekerasan. Yang tidak saya pilih yaitu nomor 1, masa melakukan pembalasan secara brutal pada sebuah demo yang berlatar agama karena sikap aparat yang arogan. Nah, di sini ada kata brutal dan juga arogan, dan aparat yang arogan. Jadi jelas menunjukkan pada kekerasan. Nomor 4, berbagai cara ditempuh untuk mengusir penduduk yang berbeda agama karena dianggap dapat merusak akidah. Nah, berbagai cara ditempuh. Pastinya di situ ada cara yang baik maupun cara yang buruk. Jelas ini tidak bagus. Nomor 6, sekelompok agama yang rumah ibadahnya dirusak akan wajar jika membalas tindakan tersebut untuk keadilan. Nah, perusakan rumah ibadah serta membalas tindakan ini juga menjurus kepada kekerasan. Nomor 7, mendukung sekelompok orang yang melakukan bulian kepada seseorang yang menghina agama di media sosial. Nah, di sini ada kata bulian. Berarti sama saja kita mendukung cara-cara kekerasan secara verbal. Ini juga tidak. Selanjutnya, pilihlah 4 dari 8 sikap di bawah ini yang menurut Anda sangat sesuai dengan sikap Anda terkait penghormatan terhadap budaya. Nah, untuk terkait penghormatan terhadap budaya ini saya memilih nomor 1, 2, 5, dan 8. Kita bahas dulu nomor yang saya pilih. Nomor 1, pendidikan agama dan budaya dapat melahirkan keyakinan bersama bahwa keberagaman budaya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi,
tanpa kita sadari bahwa budaya itu juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, ajaran agama yang saya yakini memberikan ruang untuk menerima budaya atau tradisi baik yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Jadi jelas setiap pemeluk agama memiliki kebudayaan yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakini. 5. Menurut saya tidak semua kebudayaan atau tradisi bertentangan dengan agama yang saya yakini. Jadi ada beberapa yang bertentangan dan ada beberapa yang pastinya sesuai dengan ajaran agama. Nomor 8, budaya dan tradisi baik yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu penguat persatuan bangsa yang memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, ini jelas dapat kita lihat Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan banyak agama, tetapi dapat hidup dengan rasa satu kesatuan. Sedangkan untuk nomor 3, 4, 6, dan 7, 3, perayaan budaya di lingkungan saya tinggal sebaiknya ditiadakan karena tidak sebaik dengan budaya di tempat saya lahir. Nah, jadi dimanapun kita tinggal dan lahir, kita tetap harus menghormati budaya yang ada. Jadi ini tidak. Nomor 4, kepercayaan adat pada beberapa daerah perlu dihilangkan karena berlawanan dengan ajaran agama saya. Adat yang bertentangan dengan ajaran agama dapat diperbaiki kualitasnya sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nomor 6, ikut berpartisipasi dalam upacara adat karena suatu pekerjaan biarpun bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini jelas tidak bagus karena bertentangan dengan ajaran agama. 7, wujud penghormatan terhadap budaya dengan mendudukkan norma adat di atas norma agama. Norma adat dan norma agama bisa dilakukan sejalan, tidak ada yang di atas atau di bawah. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan soal dari saya terkait dengan moderasi beragama dengan 4 indikator penting dari moderasi beragama sesuai dengan kisi-kisi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.